alat, perhatikan, alatul fi'l. Karena tangan Allah itu alat perbuatan, alat untuk Allah dalam mengerjakan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada video kali ini kita akan membahas ulama-ulama Wahabi yang meyakini Allah punya tangan. Tangan yang ma'ruf pada panca indera dan tangan sebagai alat untuk Allah dalam berbuat sesuatu. Dan kita akan bahas ini sesuai dengan referensi dan ya berdasarkan kitab-kitab ulama mereka sendiri. Jadi bukan dari kitab ulama kita tapi dari kitab ulama mereka sendiri. Pertama, yuk kita bahas ulama yang mengatakan Allah itu punya tangan yang hakiki, tangan yang dipahami sesuai dengan panca indera. Tapi tentunya tangan di sini itu tangan yang beda dengan tangan makhluk. Di sini kita bisa lihat ya dalam kitab Syarah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Rasyad, karya Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Cuman disclaimer dulu teman-teman bahwa sebenarnya di sini ada dua kitab. Ya, di sini ada dua kitab. Kitab Lum'atul I'tiqad 1, itu karya Al-Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali. Beliau ini sejatinya sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Ahlul Hadis atau Athariyah yang asli, yang mufawwid ya. Meskipun pernyataan beliau itu dipelintir, dan itu akan kita bahas di video selanjutnya. Kemudian kitab Lum'atul I'tiqad ini disyarah oleh ulama Wahabi atau ulama Salafi ya. Mereka menyebut dirinya Salafi, yakni Syekh Salih Al-Fauzan ya. Di sini kita bisa buka kitab beliau pada halaman 74. Teman-teman bisa lihat di sini, saya perbesar. Ya, ketika beliau mengatakan fadalla ala anna qawlahu biyadayya, maka menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala biyadayya, kalau diterjemahkan itu dua tangan, itu menunjukkan apa? Dua tangan yang hakiki. Benar-benar dua tangan. Tangan yang bagaimana? Kama yufhamu hada minal ma'na lughawi. Ya. Yad di sini dipahami dengan makna lughawi. Apa makna lughawinya? Tangan. Ya, tangan. Wal ma'ruf fil hissi, dan tangan yang ma'ruf atau yang dikenal fil hissi pada panca indera. Jadi tangan itu ya tangan sebagaimana kata ustadz Wahabi yang ada di Indonesia, memang tangan. Cuman bentuknya bagaimana, ukurannya bagaimana, kemudian bagaimana itu kita tidak tahu. Ini kata ulama Wahabi, Allah punya tangan. Tapi bagaimana bentuknya itu tidak tahu. Tapi pada dasarnya mereka meyakini tangan Allah ya. Atau bahasa lainnya memang mereka meyakini bentuk gitu. Bahkan menariknya mereka sampai meyakini Allah ini punya tangan, dan tangan Allah ini sebagai alat bagi Allah dalam mengerjakan sesuatu. Ya, kita bisa buka dalam kitab beliau. Pertama kita buka kitab Syarah Tadmuriyah. Teman-teman bisa buka di sini. Ar-Risalah Tadmuriyah, karya Syekh Ibn Taimiyah. Ini cetakan yang keempat, tahun terbitan 1408 Hijriah. Buka halaman 90 teman-teman ya. Di sini disebutkan, di sini sedang membahas tentang mustahilnya Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan makan dan minum. Dan juga mustahil Allah Subhanahu wa taala terdapat alat untuk makan dan minum. Jadi ada dua hal kata beliau di sini yang mustahil. Pertama perbuatannya, perbuatan makan dan minum. Kemudian yang kedua alat-alatnya, alat makan dan minum seperti hati, limpa, ya, ataupun lainnya mungkin seperti lambung, ya, meskipun nggak disebutkan di sini dan lain sebagainya. Apa kata beliau di sini? Fal ghaniyyu munazzahu an dzalik. Allah Subhanahu wa taala itu maha suci daripada perbuatan makan dan minum. Daripada demikian, munazzahun an alati dzalik. Allah juga maha suci daripada alat-alat demikian. Jadi perbuatan makan dan minum Allah mustahil,
perbuatan alat makan dan minum, alat-alat untuk makan dan minum itu juga Allah mustahil. Ya. Bi khilafil yadi, berbeda dengan tangan. Nah, kata beliau. Fa innaha lil amali wal fi'l. Berbeda dengan tangan. Kalau tangan ini alat yang digunakan untuk berbuat dan mengerjakan sesuatu. Begitu. Oh, tapi kan di sini nggak disebutin tangan itu sebagai alat. Mana kata-kata sorihnya? Ayo kita buka lagi. Ya, kita buka. Di sini Syekh Ibn Taimiyah juga mengatakan, dalam kitab beliau bisa dilihat Jawabul I'tirad Al-Misriyah. Ya. Di sini saya ambil cetakan Dar Ata'atil Ilmi ataupun cetakan Dar Ibnu Hazm. Ya. At-Tab'atus Tsalitsah, cetakan yang ketiga, tahun terbitan 2019. Ya, sekitar 6 tahun yang lalu, 6 atau 7 tahun yang lalu. Kita pergi pada halaman 151. Teman-teman perhatikan. Wa annahu khalaqa Adam. Bahwa sesungguh Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Nabi Adam biyadaihi lataini. Ya, dengan dua tangan Allah yang merupakan dua tangan ini alat, dua alat bagi Allah dalam menciptakan. Bahkan pendahulu-pendahulunya memang meyakini Allah itu punya tangan dan tangan Allah itu sebagai alat bagi Allah dalam mengerjakan sesuatu, seperti perbuatan Allah dalam penciptaan. Ya, maka Allah menggunakan tangannya dalam menciptakan Nabi Adam sebagai alat tentunya. Kemudian kita buka di kitab yang lain. Kitabnya tadi kan ada ya, saya bawa kitab Al-Aqidah At-Tadmuriyah, kan ada tadi. Kitab ini disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau yang disebut dengan Syekh Al-Utsaimin. Dan sama juga pengertiannya atau penjelasannya, bahwa perhatikan yang saya garis merah, al-yaddu yajuzu an tusbata lillah. Tangan, kata beliau, boleh ditetapkan bagi Allah. Bal yajibu an tusbata lillah, bahkan wajib kita menetapkan Allah itu punya tangan. Perhatikan alasannya, perhatikan teman-teman. Li'annaha, ini saya tunjuk. Li'annaha, karena tangan itu alat, perhatikan, alatul fi'l. Karena tangan Allah itu alat perbuatan, alat untuk Allah dalam mengerjakan sesuatu. Pekerjaan-pekerjaan Allah itu seperti, pekerjaan atau perbuatan Allah itu seperti perbuatan penciptaan, ya, kemudian dan lain-lainnya. Nah, itu kata mereka, ya, secara tidak langsung Allah dalam mengerjakan hal-hal tersebut itu menggunakan alat yang namanya tangan. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian kita cek lagi, siapa lagi yang mengatakan demikian, ya? Ada juga ini dalam kitab Ibtalut Ta'wilat li Akhbari Sifat, karya Abi Ya'la, ya. Cuman di sini saya ambil yang tahqiqat. Jadi bukan di kitab Ibtalut Ta'wilatnya, tapi di taklikat ataupun di catatan kakinya, ya. Ini yang mentahqiq kitab ini itu Abi Abdillah Muhammad bin Hamad Al-Hamudi An-Najdi. Nah, di sini perhatikan. Beliau di sini menukilkan perkataan gurunya. Wa allaka Syekh Al-Harras. Jadi ada salah seorang ulama Salafi Wahabi yang bernama Syekh Al-Harras. Jadi beliau ketika membahas tentang takwil kelompok sesat Jahmiyah, tentang pembahasan yad. Jadi beliau mengatakan hadza ta'wilun batil, ini takwil yang batil. Perhatikan di sini. Fa innal qabda, karena bahwa sesungguh yang namanya menggenggam, al-qabda menggenggam, innama yakunu bil yaddil haqiqiyah. Karena yang namanya menggenggam itu harus dengan tangan yang hakiki, nggak boleh dengan nikmah. Begitu. Fa in qalu, hingga seterusnya sampai di sini. Perhatikan, wa bimadza qabada, ya, wa bimadza qabada, dan dengan apa Allah Subhanahu wa taala menggenggam? Fa innal qabda muhtajun. Perhatikan. Fa innal qabda, karena bahwa sesungguh yang namanya menggenggam, muhtajun ila alat, itu butuh kepada alat.
Yang namanya menggenggam itu butuh kepada alat. Begitu. Dan apa alatnya itu? Tangan. Di sini kita bisa pahami bagaimana mereka ini memahami ayat-ayat Al-Quran seperti memahaminya seperti memahami makhluk di sini. Menyatakan bahwa tangan Allah itu alat, kemudian hanya menggenggam itu harus butuh kepada alat. Ini apa mereka tidak sadar ya? Mereka seperti sedang mengkiaskan Allah kepada makhluknya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini Allah punya yad, atau disebut dengan konsep tafwid, teman-teman. Kita meyakini Allah punya sifat yad. Apa maknanya? Apakah tangan? Bukan. Apa maknanya? Kita serahkan kepada Allah. Ini namanya tafwid. Ya, kita tetapkan lafadznya, kita tolak makna zahir yang terindikasi tajsim, kemudian makna yang hakiki kita serahkan kepada Allah. Itu lebih aman, lebih selamat. Jadi kita cukup yakini Allah punya sifat yad, Allah punya sifat istawa. Apa arti istawa? Apakah duduk bersemayam ataupun berada? Bukan. Apa maknanya? Hanya Allah yang tahu. Allah punya sifat yad. Apa maknanya tangan? Bukan tangan. Apa maknanya? Hanya Allah yang tahu. Kita semua serahkan pada Allah. Itu udah paling aman. Kita meyakini apa yang Allah turunkan dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu metode tafwid. Yang kedua metode takwil. Takwil ini apa? Menetapkan lafadznya, kemudian menolak makna yang terindika pada tajsim, yakni tangan, kemudian mengarahkan kepada makna lain yang sesuai. Tapi pengarahan makna yang sesuai ini tidak boleh orang sembarangan. Ya, harus mengikuti dengan kaidah-kaidah bahasa dan harus orang yang ahli dalam melakukan metode ini ya, metode takwil ini. Jadi nggak boleh orang sembarangan, orang awam tiba-tiba takwil sembarangan, itu nggak boleh, dosa. Ya, takwilnya itu harus mengikuti bagaimana penjelasan dari para alim ulama. Gitu. Terima kasih teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa terus dukung akun saya ini, akun kita ini. Kita akan menjelaskan sesuai dengan data. Ingat, harus sesuai dengan data dan referensi. Ya, mau itu Aswaja, mau Wahabi, tidak boleh membicarakan hal ini tanpa data dan referensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.